Lintas Makassar Siang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Siang. Nah, di kebersamaan kita hari ini Jumat 22 Juli 2022, masih bersama saya Arfan di ruang dengar Anda di 94,4 FM. Di sesi ini saya akan menyapa Anda dalam program pengarus utamaan gender ya. Dan kita akan berbincang atau membahas terkait komunitas peran perempuan ini dalam bidangnya bersama komunitas Ibu Cerdas Indonesia atau disingkatnya itu keren ya, KICI. Nah, bersama saya Arfan di ruang dengar Anda dan juga narasumber saya yang sudah hadir di studio di siang hari ini, yaitu yang pertama saya perkenalkan Ibu Haja Rita Irmaya SHMH. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Haja Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Bu? Ya, baik. Baik ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu untuk bersama kita siang hari ini. Kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Haja Andi Bese Nur Niati SPD MPD ya, kalau nggak salah sebut saya nih. Iya, benar Ibu ya? Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, oke, baik. Kita bersama ini di ruang pengarus utamaan gender. Kita akan berbincang tentang perempuan dalam bidangnya. Mungkin tepat ini dengan komunitas Ibu Cerdasnya. Berarti kalau sudah dinyatakan kelompoknya atau komunitasnya ini Ibu Cerdas, peran perempuan dalam bidangnya ini cocok sekali nih kita bahas di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi atau inspiring juga untuk kepada perempuan-perempuan di luar sana ya, yang bersama kita di FM 94,4 atau juga bisa Anda saksikan perbincangan kita melalui fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di kanal YouTube RRI Makassar. Oke, kita live di sana. Atau mungkin ada nanya-nanya sebentar, boleh gabung juga interaktifnya. Kita akan buka di 0821 33 93 9440. Baik, saya mau perkenalkan dulu nih komunitas Ibu Cerdas Indonesia langsung dengan Haja Rita dulu nih selaku ketua ya Bu ya. Ketua Komunitas Ibu Cerdas Indonesia atau KICI. Wakil Ketua 1. Wakil Ketua 1. Iya. Waduh. Untung ini bisa di ini. Yang ketuanya sudah diwawancarai. Wakil Ketua 1. Ya, Wakil Berarti Ketua 1 Komunitas Ibu top and Cerdas. down dulu nih Bu ya. Ya. Top and down. Oke, kita ke Wakil Ketua 1 Ibu Haja Rita ini. Bisa menyapa seluruh pendengar ini terkait apa sih sebenarnya komunitas Ibu Cerdas Indonesia ini untuk membuka jumpa kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komunitas Ibu Cerdas Indonesia adalah merupakan perkumpulan yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang relasi, komunikasi, dan ikatan kepedulian terhadap sesama masyarakat. Dengan moto, menjadi cerdas adalah pilihan dan mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Menjadi cerdas adalah pilihan. Ya. Mencerdaskan menjadi orang lain. cerdas kewajiban. adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Kewajiban ya. Okay. Dan cerdas itu terdiri dari beberapa C. Berarti cekatan. Ibu Indonesia harus cekatan dalam berlaku dan mengambil keputusan. Jika lambat maka akan ketinggalan kereta. Kereta Bu ya. Ya, dan akan memberikan contoh yang baik bagi ibu-ibu di sekelilingnya. Sedangkan E, empati. Empati yaitu harus berempati, tidak boleh membiarkan sekelilingnya ada di dalam kesusahan, dalam bentuk apapun. Religius, bahwa ibu Indonesia harus bertuhan. Karena Tuhanlah kita menjadi kuat. Karena Tuhanlah kita bertahan untuk hidup. Tunduk dalam penghambaan kepada Tuhan yang membuat kita menjadi aman dan nyaman. Itu adalah R. Kemudian D, disiplin. Disiplin tidak hanya tentang ketepatan waktu, mengerjakan tepat pada waktunya, membelanjakan untuk yang perlu dan bernilai investasi untuk yang akan datang dan lain-lain sebagainya. Kemudian A, amanah.
menepati dan bertanggung jawab, diusahakan untuk tidak ingkar pada apapun yang sudah diucap dan menjalankan dengan tuntas dan bertanggung jawab. Itu adalah amanah. Sedangkan yang terakhir adalah santun, bahwa wanita Indonesia harus cerdas, artinya santun yaitu kesantunan dalam kunci sukses dengan semuanya. Jadi cekatan, E empati, R religius, D disiplin, A amanah, dan S santun. Demikian. Terima kasih. Waduh, luar biasa nih, garis besar tapi sudah meliputi gambaran nih komunitas Ibu Cerdas Indonesia itu apa-apa saja di dalamnya yang harus dipenuhi begitu. Disampaikan oleh Wakil Ketua 1 langsung nih oleh Hajarita. Baik, nah untuk programnya sendiri mungkin bagi pendengar, bagi pemirsa kita mungkin yang baru menyimak perbincangan kita dengan komunitas Ibu Cerdas ini, apa sebenarnya yang diprogramkan nih oleh komunitas Ibu Cerdas Indonesia yang sudah atau mungkin ke depannya beyondnya seperti apa, Ibu? Ya, mengenai ada berbagai bidang. Ya, kita di komunitas Ibu Cerdas Indonesia ada berbagai bidang yang kita dalam organisasinya dalam itu organisasi ada 9 bidang. 9 bidang yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat juga itu ya. Ada 9 bidang dan semua diberikan wewenang masing-masing untuk bisa jalan dan menjalankan apa yang telah diprogramkan oleh KICI itu sendiri. Karena alangkah sangat kerdilnya apabila kita menganggap bahwa seorang wanita hanyalah sebagai ibu rumah tangga biasa. Karena seorang perempuan Indonesia harus tampil sebagai perempuan yang cerdas dalam kesetaraan gender. Jadi memanfaatkan sebagai perempuan ini jangan selalu mau di belakang saja ini ya. Saatnya juga terdepan nih, banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya serta ekonomi juga. Seorang wanita juga harus dalam berpolitik. Perempuan Indonesia dapat memajukan bangsa dan negara melalui sumber daya manusia yang berkualitas. Oke, jadi ini salah satu jalan juga nih ya untuk menciptakan wanita-wanita yang SDM wanita yang berkualitas ini ya melalui KICI ini ya. Yang melalui emansipasi, Pak, memberikan hak yang sepatutnya diberikan kepada orang atau sekumpulan orang yang dimana hak tersebut sebelumnya dirampas dan disepelekan. Kayaknya ada pesan. Jadi kesetaraan gender ya. Jadi refleksi emansipasi yang diperjuangkan oleh RA Kartini untuk membawa perubahan besar kepada perempuan Indonesia. Dalam kesetaraan gender adalah suatu keadaan yang setara di mana antara pria dan wanita dalam hak hukum dan kondisi kualitas hidup adalah sama. Di mana kesetaraan gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, dan serta peran sosial kemasyarakatan. Istilah emansipasi wanita pada prinsipnya seluruh wanita memberikan hak dasar manusia kepada wanita, misalnya hak berbicara dan hak hidup. Namun wanita seharusnya berada pada kodrat di mana emansipasi merupakan tindak lanjut dari gagasan kesetaraan gender dalam bentuk tindakan nyata seorang wanita dalam kehidupannya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hajarita. Jadi kalau berbicara soal KICI banyak tadi ada 9 bidang, berarti mencakup beberapa hal yang sangat luas ya. Berbagai bidang yang harus yang didorong di mana wanita-wanita ini bisa berperan di dalamnya. Nah, kalau begitu banyak bidang yang disusur, yang ditelusuri, yang disiapkan untuk wanita-wanita berkualitas ini, bagaimana Ibu menempatkan beyond-beyondnya ataupun juga orang-orang dari KICI ini yang tepat
ya yang dikira mungkin bisa mengemban tugas pembinaan ataupun juga pengembangan di bidangnya sekaligus mengangkat KICI ini. Apakah di dalamnya ada program memang khusus untuk anggota atau memang penunjukan langsung atau memang dari capability-nya? Ya, beberapa program kerja, program kerja KICI ada di bidang organisasi, di bidang sosial, ya, agama ada. Jadi kita ada juga program kerja KICI audiens dengan beberapa pejabat yang ada di Makassar, ya. Artinya mereka-mereka yang kompeten di bidangnya ya, dimasukkan ke situ memang untuk ya, bersama membangun KICI, berkembang bersama KICI. Ya. Dan juga beberapa program-program kerja yang bersinergi dengan bidang lain, bersama misalnya UMKM, ya ada. Memang sudah ada bidangnya masing-masing. Sudah ada bidangnya masing-masing dan itu dalam bidang keagamaan, bidang organisasi, bidang apa semua sudah berjalan. Sementara sudah berjalan. Untuk kegiatan-kegiatan sendiri ini bersentuhan langsung nggak dengan pemerintah bersentuhan daerah, langsung dan gitu. sangat pemerintah dalam hal ini sangat mensupport. Ya. Seperti Ketua DPRD Provinsi Ibu Andi Ina Kartiasari, ya, beliau sangat, dia juga masuk dalam kepengurusan KICI. Bahkan masuk dalam kepengurusan. Juga Ibu Gubernur, Ibu Wali Kota, Ketua Kepala Pemberdayaan Perempuan, semua masuk dalam KICI, Pak. Ya, sudah. Artinya semuanya semua masuk. Semua jadi lini kami gitu ya, menghimpun semua pejabat-pejabat yang perempuan masuk dalam kepengurusan KICI, termasuk pengurus Dewan Pakar, ada Ibu Majedah, ya kami masukkan dalam, ya Ibu Majedah, terus Ibu Apiati masuk dalam kepengurusan KICI dan mereka memberikan arahan-arahan kepada KICI untuk bisa maju. Dan beberapa yang telah kami laksanakan juga adalah pembentukan KICI wilayah di Makassar sudah ada. Sampai segitu. Di Makassar sudah ada. Di KICI Makassar sudah ada terbentuk dan pembinanya langsung adalah Ibu Indira. Yang sangat mensupport KICI karena mereka menganggap bahwa ini adalah karena ini besar, Pak. KICI sebenarnya ada di beberapa negara. Ada 7 negara. Ada di Turki, Amerika, terus Indonesia. Tapi ketua umumnya itu Bu Hajar Ratih Sanggarwati. Waduh. Ya. Jadi ada 7 negara. Ada di Malaysia, Singapura, Turki, Hong Kong, Amerika, Indonesia. Berarti ini yang membedakan dengan komunitas yang lain ini sangat besar sekali, Pak. Dan saya juga ingin menyampaikan di sini bahwa kebetulan setiap tahun kita adakan silakbar. Silaturahmi akbar, dan yang keempat adalah tuan rumah Sulawesi Selatan. Ya, Ibu Ratih, kebetulan 2 hari yang lalu saya ketemu Bu Ratih di Jakarta karena baru tadi malam saya dari Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa yang menjadi tuan rumah adalah Sulawesi Selatan karena mereka melihat banyak potensi yang dimiliki oleh KICI Sulawesi Selatan, dan yang paling Bu Ratih sangat mensupport karena ada beberapa KICI wilayah sudah terbentuk. Di Parepare sudah akan terbentuk, KICI Makassar sudah, dan di Parepare yang memang sudah disupport oleh Ibu Wali, Ibu Erna, mereka sangat mensupport. Di Sinjai juga. Nah, terus ini saya sementara akan berangkat ke Jeneponto dan Takalar untuk bisa
Kici. Bulukumba juga barangkali Bulukumba Kici ya. juga terbentuk di ya, sana. terbentuk. Jadi kici-kici wilayah bisa terbentuk dengan tetap mengacu kepada Kici pusat dengan 9 program kerja. Bidang program kerja. 9 jadi ini mengglobal banget Ibu ya. ya, Luar global. biasa Jadi ini ada beberapa negara, ada 7 negara dan kita juga di Sulsel akan membentuk di beberapa wilayah. Baik. Iya. Baik. Saya lebih fokus lagi masuk ke beberapa bidang tadi yang disebutkan ada 9 ya. Salah satunya telah hadir di sini di studio Ibu Haja Andi Bese Nurniani SPD MPD selaku koordinator bidang UKM ya. Oke, ini salah satu bidang yang ada di dalam Kici. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, kalau bidang UKM dia fungsi dan mungkin tugasnya seperti apa ini kepada komunitas dan juga kepada yang bisa dirasakan di masyarakat. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kami perkenalkan bahwa hari ini kita diundang untuk datang sebagai narasumber dari Kici, yaitu Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, di mana Kici bahwa mencerdaskan adalah pilihan dan mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Jadi kami di sini Pak bergabung kurang lebih 30 orang dan semua itu ada tugas masing-masing mulai dari ketua 1, sekretaris, bendahara dan 9 bidang. Dan ada beberapa diangkat sebagai pembina dan penasehat adalah orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Kenapa kita sengaja mengambil itu? Karena semua program yang 9 yang dilakukan oleh Kici bisa bersinergi dengan pemerintah sehingga semua program kita bisa berjalan dengan baik. Sehingga apa yang diharapkan pusat dan diharapkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, program-program Kici bisa berjalan secara maksimal. Nah, kebetulan di sini Pak, saya sebagai koordinator bidang UKM. Jadi di dalam bidang UKM itu karena kita 9 di sini masing-masing punya koordinator dan masing-masing punya penanggung jawab masing-masing. Dan kita meramu semua program itu lewat koordinator dan beberapa teman kita yang duduk di setiap bidang. Kebetulan kami koordinator bidang UKM dan program kami itu ada 5. Jadi yang pertama bidang usaha dan kuliner, yang kedua bidang usaha kerajinan tangan dan percetakan, dan ketiga mengadakan pelatihan, dan keempat kunjungan ke tempat usaha atau pedagang kecil dan menengah, dan terakhir itu 5 studi banding ke luar negeri dan di dalam negeri. Kenapa saya ambil studi banding itu Pak? Karena untuk bagaimana kita mendapat ilmu dan membandingkan seperti apa program kita di sini dan program yang ada di Pulau Jawa atau di Bali dan di negara lain. Dan saya juga mengambil itu supaya teman-teman termotivasi, jangan kita selalu tinggal di tempat saja, biar kita punya masukan banyak sehingga kita bisa mengembangkan program-program kita sehingga ke depan kita bisa lebih maju dan bersaing dengan negara lain. Gitu loh Pak. Jadi jangan pernah merasa cukup gitu ya? Iya, jangan. Karena kita selalu mau meningkatkan seperti apa sih kompetensi kita di Kici, apalagi di Kici orang-orang hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Mencerdaskan pilihan tetapi mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Luar biasa. Jadi ada beberapa program kami Pak sudah jalan di sini. Di antaranya mengadakan safari Ramadan kemarin, alhamdulillah. Itu berarti tahunan ya? Ya, jadi setiap tahun itu 2 kali di dalam mengadakan safari Ramadan 1 kali setahun, tetapi di dalam mengadakan kunjungan ke panti asuhan itu 2 kali setahun. Tetapi kemarin kita sudah adakan safari Ramadan, membagi tajil dan memberikan beberapa sumbangan ke masjid yang binaan Kici. Oh, ada juga. Ya. Sampai Jadi gitu kebetulan masjid binaan Kici ada di Jalan Gaga. Kebetulan berdekatan dengan ketua Kici kita, yaitu Bu Anti. Biar lebih Jadi cepat dikontrolnya. teman-teman ketika dia mau beramal atau melihat apa yang bisa dibantu di dalam masjid itu, teman-teman Kici bergabung kemudian kita mencari amal yang terbaik sehingga kita juga bisa merasakan apa manfaatnya ibu-ibu Kici khususnya kepada masjid yang kita bina itu Pak. Dan kita sudah lakukan itu. Baik. Ya.
Oke, saya tertarik lagi lebih masuk ke UKM ini. Memang Ya. ini menjadi perhatian ya. Iya. Beberapa waktu terakhir ini UKM, UMKM, UKM dan sebagainya. Ya. Ini sangat menjadi perhatian bagi kita semua, baik itu dalam yang dikembangkan ataupun juga memberikan support. Iya. Nah, Kici dalam hal ini mensupport atau mengembangkan bidang UKM ini. Kalau tadi Ibu beberapa tadi menyebutkan ada Iya. mungkin kuliner, seperti apa aplikasinya, Bu? Jadi bidang kuliner itu kita Kici yang kelola atau Kici akan memberikan semacam modal usaha kepada sampai ke situ untuk ya? menengah kecil, sehingga di dalam pembuatan kuliner dia akan bisa melakukan hal itu, khususnya orang ekonomi di bawah. Tetapi program yang sudah jalan juga Pak menyentuh ekonomi di bawah, karena kebetulan Sekretaris Kici kemarin Ibu Andi Tenri dia punya usaha membatik dan dia sudah adakan pelatihan, tetapi itu bukan di bidang saya ya Pak. Cuma saya cukup sampaikan bahwa pelatihan untuk membatik untuk menengah ke bawah itu kita sudah lakukan 3 minggu yang lalu kayaknya. Waktu Bu Tenri dengan Bu Ketua datang ke sini kayaknya dia sudah ungkap deh, tapi enggak apa-apa aku ulang kembali. Tetapi program yang lain juga seperti kemarin ada kebakaran kan, bencana kebakaran di jalan apa itu, ibu-ibu Kici dan Kici turut menyumbang dan memberikan apa yang dibutuhkan di sana seperti sembako, pakaian-pakaian itu sudah. Jadi ada beberapa kegiatan sudah dilakukan dan alhamdulillah Pak. Hasilnya langsung bersentuhan dengan rakyat, maksudnya menengah ke bawah. Masyarakat, ya, bisa Masyarakat ke merasakan bawah. program-program Iya. dari komunitas ini bisa sampailah ke masyarakat yang membutuhkan ya. Iya. Baik. Jadi banyak ya pengembangan usaha terus sampai ke permodalan mungkin walaupun Iya. mungkin bukan berlabel bahwa ini dalam binaan Kici ya, Iya. bukan ya. Hanya mensupport saja sebagai support. Support dan Pembina. itu Kici juga sudah punya kayak kemarin itu Pak, ini kan Ada yang dikelola bersama nggak nih? galerinya ini Kici kan sudah ada juga. sudah ada? Ya, Di sudah mana ada itu, di Bu? Jalan Domba kayaknya. Jadi di dalam galeri itu Jalan Onta. Jadi Jalan Onta? jadi di dalam galeri itu ada pakaian batik, baju batik yang punya Kici sendiri yang membuat itu. Oke. Kemudian ada beberapa kuliner kayak kerupuk-kerupuk. Sudah itu sisa kita mau perbanyak dan memperbaiki juga kemasannya sehingga kita bisa ekspor keluar. Tetapi untuk menjual di dalam daerah Makassar sudah kok Pak, udah lama. Dengan memberdayakan Iya, UKM memperdayakan ya? UKM. Wah, Iya. luar biasa. Kenapa sampai memilih sampai sejauh itu, Bu? Bukankah mungkin dengan UKM ini mungkin sudah terbantu dengan perbankan dan sebagainya. Kenapa Kici juga mau terjun ke situ? Iya, karena Apa memang fokus juga kepada perempuan-perempuan yang iya, karena di Kici sana? melihatnya bahwa memang programnya pusat bahwa walaupun kita tahu bahwa UKM yang ada di Kota Makassar itu sudah banyak berkembang, tetapi yang kita sentuh Pak adalah UKM yang menengah ke bawah. yang memang Karena butuh? itu tujuan Kici bahwa kita harus terjun dan berbuat untuk orang-orang yang kita perlu berdayakan. Jangan UKM yang sudah besar yang sudah Iya. terkenal, tetapi mari kita meramu memberikan bantuan apa yang Kici bisa sehingga UKM tadinya tidak bisa apa-apa dibina oleh Kici itu bisa lebih berkembang dan lebih maksimal. Nah, kalaupun nanti sudah berjalan ini, program-program ini menjadi percontohan kan untuk diterapkan ke kabupaten kota. Kalau tadi Ibu Wakil Ketua mengatakan nanti insya Allah ada di Jeneponto, di Takalar, apakah ada juga nih program-program yang sama misalnya dari yang ada di Makassar yang telah sukses itu akan dibawa menjadi Iya. percontohan ke daerah situ? Iya, jadi kami sekarang Pak pengurus Kici di provinsi sedang merintis beberapa kabupaten kota. Iya. Kebetulan kami sendiri kemarin menemui Bu Wali Kota. Jadi baru 2 hari saya dari Parepare menemui Bu Wali Kota dan saya menyampaikan semua program-program Kici dan dia sangat tertarik dan dia sangat menyetujui bahwa Kici harus ada di Kota Parepare dan kemarin menunjuk adiknya sebagai ketua di Parepare. Dan terus berbicara dengan semua program yang ada di provinsi apa kita bisa kembangkan ke setiap kabupaten kota Iya. itu sudah pasti Pak. Dengan melihat potensinya, Bu, ya, Karena masing-masing ya. melihat potensinya. Cuma Pak mungkin program dia dengan kita beda karena dia harus melihat
kompetensi apa yang dimiliki daerahnya. Karena misalnya di Kabupaten Jeneponto apa yang bisa dikembangkan, mungkin di sana karena banyaknya daun lontar ya, mungkin kerajinan tangannya dia buat dari daun lontar atau apa. Jadi bukan kita memaksakan, tetapi mungkin kita nanti akan memberi masukan kepada setiap ketua KICI yang ada di kabupaten kota bahwa di setiap programnya dia harus mengacu dan melihat seperti apa potensi yang akan dikembangkan ke setiap daerah masing-masing. Lebih ke situ ya. Iya. Baik. Nah, menarik ini pendengar, kita masih bersama di ruang dengar Anda nih. Baru separuh nih kita kupas-kupas nih terkait peran perempuan dalam bidangnya di komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Baik, Ibu Cerdas Indonesia ini rupanya mengglobal ya. Dan begitu banyak karakter perempuan juga nih tentunya di dalamnya. Nah, untuk menyatukan ini biasanya butuh strategi nih. Kalau boleh tahu resepnya seperti apa nih Ibu Ajarita mungkin sebagai wakil ketua nih, bagaimana menjaga kekompakan, ritme dari yang diinginkan oleh komunitas ini agar semuanya bisa bersinergi dan programnya bisa berjalan. Karena kan biasanya kalau masing-masing punya capability yang cukup ini, ya biasanya ada tarik menarik nih Bu ya. Ibaratnya magnet, ada utara selatan. Pasti cari gimana nih untuk membawa komunitas ini berjalan sesuai dengan rel yang sudah ditentukan. Oh ya, terima kasih. Kami di komunitas Ibu Cerdas Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini selalu bersinergi dalam hal apapun, dan kita juga kerjasama dengan PKK. Oh. Iya, PKK sudah ada 2 kecamatan kami kunjungi. PKK di kecamatan begitu ya? Iya, di kecamatan kami kunjungi juga, dan kami juga akan bersinergi dengan program tim penggerak PKK. Jadi kita juga di sana mengadakan pelatihan di pernah di kelurahan mungkin ya, kelurahan kita mengadakan pelatihan batik dengan apa itu sistem kepemberdayaan begitu ya. Iya. Oke. Jadi ada beberapa juga bidang yang bidang dari yang sudah jalan, bidang dari bidang organisasi dan keanggotaan. Jadi ada 9 bidang. Ada bidang hubungan masyarakat, dokumentasi dan hubungan antar lembaga. Juga ini ada bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat, ada bidang dana dan usaha, sudah jalan juga, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Juga ada bidang keagamaan dan kerohanian, juga ada bidang hukum dan hak asasi manusia, bidang pendidikan dan latihan. Jadi beberapa program kerja sudah berjalan dan sesuai dengan apa yang ya di acuannya tetap dari KICI pusat. Jadi program-program kerja acuannya tetap dari KICI pusat dan dilaksanakan pedoman kerjanya ada dari pusat. Pedoman kerjanya, dan kita juga perlakukan di seluruh wilayah nantinya yang akan kita bentuk dan telah terbentuk. Jadi ini KICI Makassar sudah terbentuk dan mereka sudah giat. Banyak kegiatan-kegiatan yang telah mereka laksanakan juga. Bahkan dia juga sudah mengadakan sunatan massal. Sunatan massal di KICI Makassar, dan donor darah juga dia sudah laksanakan. Jadi kita juga bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial. Jadi di sini sosial dan kemasyarakatan, keagamaan. Jadi kita bersinergi juga dan kunjungan-kunjungan ke panti asuhan juga telah kita laksanakan. Bahkan kita menjadi pembina dari KICI Sulawesi Selatan menjadi pembina. Ya. Dan akan jadi apa yang akan kami programkan di bidang kami dan sesuai dengan temanya ini sudah sebenarnya sangat tepat sekali temanya. Jadi wanita diharuskan berada pada kodrat di mana emansipasi merupakan tindak lanjut dari gagasan kesetaraan gender dalam bentuk tindakan nyata seorang wanita dalam kehidupannya.
Baik. Sudah ada Oke. memang. Ini dari beberapa Sudah, iya. dari beberapa episode pengaruh utama gender yang saya pandu Bu ya. Ini banyak sekali keresahan, mungkin lebih kepada masyarakat menilai, khususnya wanita-wanita di luar sana yang mengatakan saya kan sudah usia segini gitu ya, kepala 4 begini. Ya, terima aja kodratnya sebagai ibu rumah tangga, betul. rutinitas dan sebagainya. Walaupun saya punya background S1, S2 dan sebagainya, tapi lebih milih keluarga begitu ya. Nah, sementara kalau beberapa komunitas yang hadir juga termasuk juga dari komunitas Ibu Cerdas Indonesia ini, saya lihat ini mungkin sudah malang melintang nih dalam segala. Kemudian juga usia tidak lagi mungkin seperti yang dirata-ratakan komunitas anak-anak muda dan sebagainya. Tapi punya semangat untuk tetap berorganisasi nih. Bagaimana mendorong perempuan-perempuan di luar sana yang berpikiran seperti tadi itu Bu, yang banyak yang mengatakan saya sudah fokus di rumah tangga aja. Kita gitu. sudah lolita ini, lolos 50 tahun malah. Nah, yang kayak begitu Lolos sebenarnya. di atas 50 tahun malah. Tapi kita harus berkarya. Kita harus berkarya. Apa yang bisa dimotivate kepada karena kita harus perempuan-perempuan mengubah sana? image. Itu aja. Kita harus mengubah image. Dimulai dari diri sendiri. Yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah tangga. Itu sangat kecil sekali. Jadi perempuan Indonesia harus dituntut untuk berusaha dan bekerja dalam berbagai sektor kehidupan. Ya. Jadi kemajuan dan karir yang dicapai jelas melalui perjuangan tanpa perbedaan dan diskriminasi gender. Jadi kita harus bagaimana perempuan Indonesia harus tampil. Dan ini adalah keprihatinan sebenarnya dari Ibu Ratih Sanggarwati. Dia ingin mengangkat derajat wanita untuk bisa setara, mungkin kesetaraan gender. Paling tidak Bisa, setara gitu. iya setara. Bisa juga berkarir karena ada beberapa wanita seperti ini, ketua DPRD provinsi akan perempuan. Dan kita bangga dong, perempuan bisa sebagai di dalam dunia politik bisa mereka menjadi ketua DPR ya. Beliau menjadi ketua DPR itu sangat merupakan motivasi bagi kita. Jangan menjadi ibu rumah tangga saja, tetapi dalam hal ini kita juga harus menjadi ibu rumah tangga yang cerdas, bukan hanya cerdas dalam hal di luar kita harus cerdas, tapi di rumah tangga juga kita harus seimbangkan seimbang. Jadi peranan kita sebagai ibu rumah tangga kita harus kedepankan juga. Jadi peranan kita di luar juga kita juga harus sukses, di rumah tangga juga harus sukses. Jangan hanya kita di organisasi kita misalnya sukses, tetapi di rumah tangga kita hancur. Tapi alhamdulillah suami saya dalam hal ini sangat mensupport saya. Walaupun saya mengatakan bahwa saya sudah tua, saya tambah tua, saya tambah misalnya sibuk, tapi suami saya bilang bersyukur kalau masih bisa bermanfaat buat orang lain. Itu harus. Jadi suami saya sangat mensupport saya, apalagi saya juga masih tetap menjadi master of ceremony di berbagai acara, di talk show misalnya. Saya juga menjadi MC di beberapa acara pernikahan. Ya, artinya banyak kegiatan juga di luar sana selain mengurus rumah tangga dan sebagainya, tapi semuanya harus bisa diimbangi. Di PKK juga saya wakil ketua, ketua PKK di kelurahan. Luar biasa. Dan banyak sekali tugas. Saya juga ketua RT, Pak. Mengurus masyarakat lah. Luar biasa, saya punya tugas, tetapi saya jalani dengan enjoy. Tapi kan dengan demikian, misalnya ya sampai level RT mungkin Ibu sudah bisa tangani, artinya Ibu punya wawasan melihat ke bawah, menyentuh ya orang-orang di sekitar lingkungan Anda sendiri, itu menjadi contoh yang bisa masuk dalam program kerjanya kan, bersentuhan langsung dengan sosial kemasyarakatan. Langsung dengan masyarakat. Artinya karena RT adalah merupakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Membutuhkan ibu sebagai itu. Iya. Jadi, tapi kalau itu bisa tertata ya kenapa tidak dengan organisasi ini yang lebih global lagi. Harus seimbang juga antara
rumah tangga dengan ini juga. Jadi artinya perempuan di sana jangan, di luar sana jangan patah semangat deh ya. Jangan patah semangat. Ya, kejar ininya, urus rumah tangganya bisa kok, pasti juga apa ya namanya, saling support lah mungkin dengan pasangannya. Kalaupun mungkin itu bisa berorganisasi juga, tentunya juga mengembangkan karir Anda juga di luar, pengetahuannya. Kalau Ibu tadi bilang bisa bermanfaat ilmunya bagi orang lain, itu menjadi sedekah juga nih Bu ya. Iya betul, betul sekali. Jadi apa yang kita lakukan sepanjang kita bisa bermanfaat baik buat sesama. Jadi mengapa Anda melihatnya Kici ini tempat yang cocok nih bagi Anda saya nih? ya. Terima kasih. Kici ini merupakan kumpulan orang-orang yang istilahnya dalam hal pemikiran, dalam hal tindakan, dalam hal apa itu mereka tuh cerdas. Dan cerdas itu bukan karena mereka berpendidikan melalui pendidikan, jenjang pendidikan yang tinggi, tapi cerdas dalam hal apa saja. Ya, cerdas dalam berumah tangga, ibu-ibu Kici harus cerdas. Cerdas dalam hal organisasi, cerdas dalam hal di masyarakat juga, kita bisa menjadi pemimpin dalam masyarakat sebagai yang masyarakat misalnya saya sebagai ketua RT di lingkungan saya juga, saya harus cerdas juga. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin dalam masyarakat. Saya harus membawa program Kici dalam kehidupan saya. Jadi saya tidak usah juga menjadi tim sukses orang lain dulu sebelum saya menjadi tim sukses diri saya sendiri dulu. Saya harus sukses dulu baru membantu orang lain untuk sukses. Nah, pertanyaan yang sama mungkin saya ke Ibu Hajandi Bese nih. Apa yang mendorong Ibu sehingga memilih Kici ini juga? Apakah sepandangan dengan Ibu Wakil Ketua tadi bahwa ini memang melihatnya seperti itu, atau mungkin ada perspektif lain? Tempat ini sebagai tempat Anda mungkin bisa untuk mengekspresikan diri, menunjukkan skillnya dan sebagainya. Iya, jadi makasih Pak. Jadi memang saya juga tertarik masuk di Kici karena yang pertama kita menjalin silaturahmi dengan teman-teman yang lain. Karena saya lihat di Kici ada beberapa banyak profesi, di antaranya ada notaris, pengacara, terus ada beberapa ASN dan guru. Kebetulan saya juga guru, sudah 33 tahun saya ngajar anak luar biasa. Wah, luar biasa. Alhamdulillah Pak, dan saya juga alhamdulillah punya yayasan walaupun kecil, tetapi saya sebagai penanggung jawab ketua yayasan, alhamdulillah. Yayasan apa itu kalau Yayasan CLB Taruna Bunga Bangsa. Walaupun sekolah saya kecil tetapi udah masuk 12 tahun Pak. Dan saya juga bukan sekedar mengajar, karena beberapa juga tempat yang saya tempati mengajar dan mengabdi, di antaranya Universitas Terbuka. Saya sudah 12 tahun di sana membantu, karena kalau kami dibutuhkan saya ikut di dalam membantu hal itu, karena kebetulan saya membidangi master pendidikan anak usia dini. Jadi kadang juga saya dipanggil sebagai materi. Makanya tadi saya berbincang sama Bu Emi barusan kali ini saya masuk di RRI, tapi kalau di TVRI sering dulu. Karena dulu Pak saya juga pernah memegang MGMP bidang seni, dan saya membawa teman-teman sampai ke luar negeri studi banding di Singapura dan Malaysia. Tapi saking susahnya masuk di Malaysia, tetapi alhamdulillah kami masuk dan studi banding ke 5 sekolah, alhamdulillah. Saya sendiri perempuan pimpinannya dan saya bawa semua perempuan-perempuan. Jadi makanya saya tertarik masuk di Kici, karena memang saya sering melakukan sesuatu hal kepada teman-teman perempuan untuk bagaimana caranya SDM kita bisa maju dan bisa berkembang. Jadi 10 tahun yang lalu itu saya membawa, kebetulan ada teman yang memperkenalkan dengan datu dari Malaysia. Kalau di Indonesia itu datu sama dengan
menteri ya Pak ya. Menteri. Dia bilang berangkat Bu Haji, masalah di sana akomodasi dan semua saya yang tanggung. Alhamdulillah. Begitu saya tiba di Langsung sana, dijawab, alhamdulillah iya ini. tiba di sana langsung disiarkan di TVRI, di RRI-nya bahwa ada layatan itu sama dengan hanya studi banding kunjungan. Ada lawatan dari Indonesia semua perempuan 10 orang pimpinannya perempuan juga. Jadi alhamdulillah. Ini aku ditawar pindah ke sana Pak. Waduh, luar biasa. Gimana Bu Haji kalau pindah ke sini? Waduh, saya tidak bisa Pak, harus bicara dulu dengan suami saya. Cuma saya bersyukurnya Pak, karena setiap kegiatan saya mulai dari kita mengajar, karena kebetulan saya dengan Bapak sama-sama PNS, sama-sama guru sudah 33 tahun, dan kami selalu saling mensupport setiap ada kegiatan. Jadi kalau misalnya ada organisasi, Bapak juga mensupport. Barusannya ini biasanya kalau ada organisasi saya sama-sama Bapak bergabung, karena kami juga ada organisasi FGI, Forum Guru Independen Indonesia. Kebetulan ada ketua bendahara saya di sini dan saya juga pengurus di pusat. Alhamdulillah dulu kami sama dengan Pak Samsuniang. Dulu Pak Samsuniang itu belum jadi anggota DPR RI. Kita sama-sama, sekarang dia sudah anggota DPR RI. Tapi alhamdulillah bagus juga Pak. Karena ketika kita ke Jakarta di telepon beliau, dia langsung jam kita. Iya. Jadi ini saya tertarik karena kita bisa menjalin silaturahmi dengan semua pengurus KICI, dan saya lihat semua ada profesi di situ, Orang-orang dan hebat semua punya talenta masing-masing yang bisa dia kembangkan. Dan bagaimana cara kita memberikan motivasi kepada teman-teman yang belum masuk di organisasi itu, kita memberikan, makanya ada semacam pelatihan untuk orang-orang menengah di bawah supaya dia bisa tertarik bahwa walaupun saya 80 tahun tapi saya bisa membuat hal ini loh. Saya bisa membuat kerupuk, saya bisa menggoreng kacang dengan begini, dikemas lalu dijual ke luar negeri. Berarti salah satu apa yang dia punya, dia miliki itu bisa kita kembangkan lewat organisasi KICI. Saya mungkin kembali ke ini di sesi ini karena mungkin ada beberapa menit lagi kebersamaan kita nih Bu ya. Ke Ibu Hajarita nih, mungkin secara global nih. Kan tujuannya di sini adalah peran perempuan dalam bidangnya nih ya. Jadi mengembangkan SDM wanita ini seperti tadi emansipasi yang digaungkan oleh Ibu Haji. Nah, pandangan Anda nih kalau melihat perempuan sekarang dalam segala aspek bidang, itu apa yang Anda lihat sekarang Ibu? Dan mungkin sepatutnya mungkin pengennya seperti apa nih sekarang yang harus dilakukan? Ya baik, terima kasih. Perempuan dalam bidangnya, peranan wanita itu sangat penting. Peranan wanita sangat penting dalam berbagai bidang. Baik itu dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan juga politik. Jadi perempuan Indonesia dapat memajukan bangsa dan negara melalui sumber daya manusia yang berkualitas. Dan emansipasi sendiri ini juga memberikan hak yang sepatutnya diberikan kepada orang atau sekumpulan orang dalam bidangnya, di mana hak tersebut sebelumnya telah dirampas, dan image bahwa perempuan Indonesia hanyalah sebagai ibu rumah tangga biasa itulah tidak benar. Jadi kita harus memajukan bahwa refleksi emansipasi yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini untuk membawa perubahan besar kepada perempuan Indonesia untuk maju. Nah kalau melihat kan mungkin kalau zaman dulu zaman dulu perjuangannya berat. Sementara sekarang sudah terbuka nih peluang begitu banyak. Posisi bisa diisi oleh perempuan dan kesetaraan gender. Nah ini mungkin menggaungkannya bahwa ayo bangkit nih perempuan-perempuan, banyak bidang yang bisa kita raih nih untuk menyampaikan itu. Seperti apa ini Bu melalui KICI ini? Karena melalui KICI kita bisa mengangkat bahwa wanita itu harus cerdas. Telah saya sampaikan tadi bahwa cerdas itu apalagi di Sulawesi Selatan Bu ya. Di Sulawesi Selatan juga. Jadi wanita-wanita kita juga harus bangga pada wanita. Pada prinsipnya seluruh wanita harus kita memberikan hak dasar kepada wanita, misalnya hak berbicara dan hak hidup.
juga dan untuk lebih berkreasi. Dan tentunya wanita juga berada pada kodratnya, di mana emansipasi merupakan tindak lanjut dari gagasan kesetaraan gender. Ya. Oke. Jadi tetap semangat, memberikan Iya. kesempatan, begitu Iya. banyak ruang Ya, untuk dengan diisi. tindakan nyata, ya, tindakan dengan tindakan nyata seorang wanita dalam kehidupan. Baik, terima kasih Ibu Haja Rita. Kemudian Iya, iya. kalau ke Ibu Haja Andi Besen nih, selaku pengajar juga mungkin melihat sebagai motivasinya kepada perempuan dimanapun berada saat ini. Iya, Apa jadi- yang dicontohkan, apa yang sudah dilakukan oleh Haja Andi Besen mungkin bisa menjadi agen positif bagi perempuan-perempuan di luar sana untuk meraih mimpi bidang-bidang yang sudah terbuka luas ini, begitu banyak yang diserap kemampuan SDM perempuan ini. Ambil kesempatan ini atau gimana nih Bu? Ya, jadi kita memang harus memberikan motivasi Pak, bahwa untuk era sekarang ini harus ada kesetaraan gender kan. Jadi bukan semata-mata bahwa yang bisa jadi pemimpin, bisa jadi kabid, bisa jadi ketua DPR harus Laki laki-laki. semua. Tetapi Enggak lagi. kita harus mengambil bagian daripada itu. Makanya kita tidak bisa tinggal diam bahwa tidak ada, karena setiap perempuan punya talenta dan punya kemampuan masing-masing. Tetapi pada zaman dulu kan dilarang untuk berkembang. Tetapi sekarang sudah ada, jadi mari kita mengambil bagian sesuai talenta dan kemampuan kita masing-masing. Karena kita diciptakan oleh Allah, kita cuma semua punya kemampuan. Jadi harus kita mengambil bagian daripada apa yang ada di depan kita dan apa ada kesempatan yang kita lihat. Seperti saya contohnya Pak, saya cuma guru tetapi alhamdulillah bisa membuka yayasan, dan saya sendiri sebagai ketua yayasan walaupun saya seperempuan. Tetapi kita mengambil bagian itu sepanjang kita berjalan di jalan yang positif dan benar. Jadi itu saya kadang bilang di mana dapatnya, tapi karena ada Allah melihat niat kita baik dan kita membantu orang, dan segala sesuatunya kalau kita bermanfaat kepada orang berarti ada saja jalannya yang kita diberi oleh Allah. Jadi saya selalu berpegang bahwa segala sesuatu yang saya lakukan selalu saya berniat karena Allah, dan ada Allah yang melihat saya sehingga Allah bisa membantu saya, insyaallah. Itu yang ini ya. Pokoknya percayalah kemampuan Anda. Coba ambil setiap kesempatan, jangan lihat itu memang posisi laki, perempuan, Iya. tapi tunjukkan Iya, kalau tunjukkan. Anda mampu pasti Iya, bisa. pasti gitu ya. bisa. Pasti bisa ya. Jadi saya Pak, jadi banyak hal yang saya lakukan. Pernah juga saya melaksanakan terapi bicara kurang lebih 2 tahun di rumah saya. Akhirnya saya sekarang tidak meladeni anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk terapi karena saya sudah beberapa banyak jam yang saya dibutuhkan di tempat lain. Jadi karena Harus ada yang dikorbankan berarti. Iya, jadi sekarang Pak karena masa pandemi 2 tahun ini saya tidak ambil lagi mengajar, tetapi saya akan membuat lagi klinik terapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Aku udah pikir itu Pak. Jadi saya sekarang lagi aktif di organisasi tapi pikir juga dengan yang lain, karena saya selalu di mana kita selalu bermanfaat, di mana di situ kita dikasih jalan. Masih ada mimpi-mimpi besar. Masih Bu, ya? ada mimpi-mimpi besar. Jadi kadang kemarin saya juga bicara dengan Bu Rati, saya perlu gini, oh iya dibikin aja Bu Nur, nanti saya apa, Bu Andi nanti ada apa masalahnya nanti bisa disampaikan ke saya, siapa tahu saya bisa bantu. Jadi itulah senangnya Pak di dalam KICI, karena kita Saling bisa support. sharing, ya saling berkomunikasi dengan yang lain, apa yang kita bisa, teman yang bisa bantu dan sharing saling mengisi. Itulah gunanya organisasi juga ya, Iya. kekompakan dari sebuah komunitas. Kalau memang untuk aksi-aksi yang untuk bermanfaat, Iya. kenapa tidak, pasti Iya. akan saling support. Iya lah itu Pak, tentunya. alhamdulillah. Baik, dan waktu juga yang membatasi nih kebersamaan kita. Saya pengen bahas lebih banyak sih soal peran perempuan dalam bidangnya. Walaupun kita ini berbeda gender, tapi tetap saya juga pengen share kepada perempuan-perempuan di luar sana. Jangan cemburu deh sama 2 narasumber saya ini. Mereka ini luar biasa. Tapi jadikan mereka ini dampak positif bagi Anda untuk mungkin hari ini tergelitik, saya kok dikalah nih sama ibu-ibu yang ada nih. Padahal Anda mungkin kalau masih produktif, Iya. kenapa tidak? Jauh Iya, lebih lebih bagus daripada kita. lebih banyak kesempatan ke Iya, depannya betul, begitu Pak. ya. Iya. Ibu yang sudah kepala 4-5 Iya. sudah ke atas ini
masih bisa melakukan banyak hal. Hal. Kenapa tidak dengan yang muda? Nah ini memantik juga ini para perempuan-perempuan muda di luar sana, baik itu di bidang UKM lah, sosial lah, ya, pendidikan lah, agama dan semuanya nih. Kalaupun mungkin mereka ada yang tertarik ke Kici, gimana nih Bu? Saya langsung todong aja dulu nih ke Ibu nih. Gimana nih kalau ada yang di luar sana yang pengen gabung ke Kici, gimana Ibu? Ya dengan senang hati. Dengan senang hati. Ya dengan senang hati karena kita akan mengajak perempuan-perempuan untuk bisa menjadi cerdas. Iya. Kalau Anda pengen cerdas, seperti tadi motonya ya, cerdas adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya ibu-ibu narasumber saya ini, Ibu Haja Rita Irmaya SHMH selaku Wakil Ketua 1 ya Bu ya. Kemudian Haja Andi Bese Nurniati ya, SPD MPD ini selaku koordinator bidang UKM sudah hadir mewakili komunitas Ibu Cerdas Indonesia di siang hari ini dalam pengaruh utamaan gender. Tapi tidak hanya sampai di sini, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan koordinator-koordinator ataupun mungkin dengan anggota-anggota dari Kici lainnya akan mengisi ruang dengar Anda pendengar. Baik, saya Arvan yang bertugas harus pamit dulu dari ruang dengar Anda ini. Saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun mungkin ada pertanyaan, Anda bisa sematkan nanti di kolom komentar di fanpage Facebook dan juga di YouTube RRI Makassar. Nanti akan kita terusin ke narasumber-narasumber kita untuk bahas di pertemuan berikutnya ataupun mungkin nanti ada acara khusus nih bareng Kici di tempat mereka ya. Baik, saya pamit ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan makasih Pak. saling mensupport Terima kasih. perempuan Insya dalam Allah. segala bidangnya di kesempatan Insya Allah, ini. Pak. Iya, Oke, insya Allah. sukses terus Terima untuk kasih. Kici ya, komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Salam Kici. Salam Salam Kici. Oh, gimana Kici. nih? Salam Kici. Oh, oke. Kici. Bukan salam kece Bu ya, Salam salam Kici. Kici. Baik, Kici. terima kasih. Ya, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajar dalam hubungan, cinta kadang memang naik turun. Hati yang punya